Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membuat sebuah aplikasi pengolahan citra untuk klasifikasi gambar pakaian, yang dimana kelompok kami ini beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Dede Andrea Syaputra, lalu 2 orang teman saya, Mayor Ahmad Digna dan juga Ririn Dwi Arianti. Di sini pada saat pengolahan citra klasifikasi gambar pakaian ada 8 tahapan yang akan dilalui. Yang pertama yaitu membangun dan melakukan training model di TensorFlow, lalu mengimport dataset fashionnya, lalu eksplorasi data, lalu melakukan processing terhadap data, lalu membangun modelnya, lalu mentraining modelnya, lalu yang ketujuh yaitu evaluasi nilai dari akurasi, dan yang kedelapan yaitu membuat prediksi. Di sini saya akan membangun dan melakukan training model di TensorFlow, juga mengimport dataset fashionnya, lalu eksplorasi data. Oke, langsung saja ke Google Colab-nya. Oke, di sini panduan ini kami buat untuk panduan ini menggunakan model neural network yang dapat mengklasifikasikan gambar pakaian, juga sneaker dan baju. Juga panduannya menggunakan TensorFlow keras, di mana sebuah API tingkat tinggi untuk membangun dan melakukan training model di TensorFlow. Di sini kita masukkan kodenya, try TensorFlow, lalu TensorFlow version 2.x, lalu accept, lalu exception, lalu pass, di mana akan mengeluarkan output collab only include TensorFlow. Lalu setelah itu kita import from feature import absolute import division print function Unicode literal. Kita import API dan juga library-nya dengan menggunakan import TensorFlow STF, lalu from TensorFlow import keras. Di sini kan kita tadi menggunakan TensorFlow keras, lalu import NumPy as NP, lalu import Matplotlib library-nya, lalu pyplot dan as.plt, dan di sini mengeluarkan output 29.2. Terus setelah kita mengimport library dan juga API-nya, kita akan mengimport dataset fashion di MNIST, di mana script atau codingannya yaitu fashion MNIST, lalu keras dataset fashion MNIST, lalu trend image trend label, lalu test image test label, lalu fashion MNIST load data. Di sini saya sudah mendownload, makanya tidak keluar output untuk hasil downloadannya, karena sudah ada di Google Drive saya. Di sini Fashion MNIST memiliki 70.000 gambar hitam putih dalam 10 kategori pakaian. Tiap gambar menunjukkan gambar dari satu tipe pakaian dalam resolusi rendah, yaitu 28 kali 28 pixel, seperti yang dapat. Lalu yang selanjutnya itu kita melakukan eksplorasi data. Di sini kan kita tadi sudah melewati tahap yang pertama dan yang kedua. Di situ kita tadi sudah membangun dan melakukan training model TensorFlow, lalu sudah kita import dataset fashionnya. Lalu yang terakhir yang akan saya lakukan yaitu eksplorasi data dengan menginputkan kode trainImage.shape yang menghasilkan outputnya yaitu 60.000,28,28, di mana setiap selain 60 gambar terdapat juga 60.000 label yang di dalam training setnya. Lalu selanjutnya itu len trend label,
di mana outputnya itu 60.000. Setiap labelnya itu adalah bilangan integer antara 0 sampai 9. Lalu trend label di mana trend label di mana setiap label adalah bilangan integer antara 0 sampai 9. Lalu test image shape di mana terdapat 10.000 gambar di dalam dataset. Gambar ini juga direpresentasikan sebagai 28 kali 28 bisa, di mana di sini 10.000 gambar, di mana ukurannya itu 28 kali 28 pixel. Lalu yang terakhir yaitu length test table, yang dimana dataset ini mengandung 10.000 table, yang outputnya juga keluar yaitu 10.000. Lalu yang selanjutnya itu melakukan processing terhadap data yang juga akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mayora Madikna. Kepada Mayora Madikna, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Dede. Di sini saya akan menjelaskan melakukan processing terhadap data. Data harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan untuk membangun model neural network. Yang pertama, kita tampilkan dulu image yang pertama di data train dengan perintah seperti ini. Jika mengamati gambar pertama dalam training set, akan terlihat bahwa nilai piksel dari gambar memiliki rentang antara 0 sampai dengan 255. Nilai piksel ini akan diubah menjadi rentang 0 sampai dengan 1 sebelum menggunakannya sebagai input dari model neural network. Untuk melakukan hal tersebut, nilai tersebut harus dibagi dengan 255. Perlu diperhatikan bahwa training set dan testing set harus diolah dengan cara yang sama, yaitu dengan perintah berikut ini. Train image sama dengan train image dibagi 255, dan test image sama dengan test image dibagi 255. Untuk memastikan bahwa data dalam format yang benar serta siap untuk membangun dan melatih model neural network, kita tampilkan 25 gambar pertama dari training set dan menampilkan nama kelas di bawah dari tiap gambar dengan cara perintah berikut ini, yaitu plt.figure fix size 10,10 for e in range dan berikut ini, dan kemudian kita showkan. Nah, ini adalah 25 gambar pertama dari training set dan nama kelasnya. Di sini ada ankle boot, t-shirt atau top, dress, ada t-shirt lagi, ada pullover, sneakers, ada sandal, ada ankle boot lagi, trouser, coat, bag, dan lain-lain. Kemudian yaitu untuk membangun model. Untuk dapat membuat sebuah model neural network, perlu dilakukan konfigurasi layer untuk model tersebut sehingga proses kompilasi model dapat dilakukan. Komponen utama dari neural network adalah layer. Layer pertama dalam model neural network ini ialah TF keras layers.flatten. Ini untuk melakukan transformasi dari format gambar yang mulanya array 2 dimensi yaitu 28 kali 28 pixel menjadi array 1 dimensi yaitu 28 kali 28 sama dengan 784 pixel. Setelah pixel diubah menjadi satu baris, model yang akan dibuat terdiri dari dua buah yaitu layer keras.layers.dense. Kedua layer ini terhubung secara penuh. Layer dense yang pertama yaitu memiliki 128 node atau neuron, dan layer yang kedua memiliki 10 softmax. Sebelum model siap untuk di-training, model ini memerlukan beberapa pengaturan tambahan. Pengaturan ini ditambahkan ketika proses kompilasi, yaitu optimizer, loss, dan matrix.
Optimizer yaitu cara model untuk memperbarui modelnya berdasarkan data yang dilihat dan berdasarkan loss function-nya. Loss function yaitu berfungsi untuk menghitung seberapa akurat model ketika proses training dilakukan. Dan yang terakhir yaitu matrix. Bagian ini digunakan untuk memantau langkah-langkah dalam proses training dan testing. Kemudian itu ada proses training dari model. Menggunakan training data sebagai inputan untuk model. Dalam kasus ini, training data terdapat dalam array train image dan train labels. Untuk memulai proses training, panggil metode model fit. Dinamakan metode fit karena metode ini membuat model berdasarkan data training. Lalu kita runkan dan akan menghasilkan seperti ini. Ketika proses training model sedang dilakukan, loss matrix dan akurasi matrix ditampilkan. Model ini mencapai akurasi sekitar 0,88 atau 88% terhadap data training. Selanjutnya yaitu ada evaluasi nilai dari akurasi. Untuk membandingkan bagaimana performansi dari model terhadap data tes. Seperti ini perintahnya, yaitu test loss, tes ACC sama dengan model evaluate, tes image, tes label, verbose sama dengan 2. Lalu kita print tes akurasinya, itu dipanggil tes ACC-nya. Hasilnya adalah akurasi dari data tes sedikit lebih kecil dibandingkan dengan akurasi model terhadap data training. Perbedaan antara akurasi dari data training dan data tes memperlihatkan overfitting. Overfitting terjadi ketika performansi dari model machine learning lebih buruk untuk data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya dibandingkan dengan data training. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ririn Dwi Arianti. Nah, baiklah, saya Ririn Dwi Arianti akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan terakhir, bagaimana membuat prediksi. Nah, langsung saja kita masuk ke sel yang pertama. Saya sudah buat beberapa sel dengan beberapa codingannya. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu dengan model yang telah dilatih menggunakan data training, kita dapat menggunakan model tersebut untuk memprediksi berbagai gambar. Nah, ini outputnya ada 313. Kemudian model kita telah memprediksi label dari setiap gambar yang terdapat di data tes. Mari kita prediksi pertama dari beberapa model tersebut. Ini prediksinya dimulai dari 0, kemudian muncul outputnya array dari beberapa gambar tersebut. Kemudian prediksi dari gambar pertama dalam data tes array dengan 10 angka. Prediksi ini memperlihatkan confidence dari beberapa model terhadap 10 jenis pakaian. Kita dapat melihat label mana yang memiliki nilai confidence yang paling tinggi. Nah, ini untuk kita melihat label mana yang memiliki nilai confidence-nya yang paling tinggi. Itu outputnya di gambar yang ke-9. Nah, lanjut. Jadi, model memprediksi bahwa gambar tersebut adalah Uncle Bob atau diberi nama dengan class name. Dengan meninjau label tes, dapat dilihat bahwa klasifikasi ini benar. Nah, di sini kita tinjau apakah benar atau tidak, dan outputnya sama-sama di gambar 9. Oke, selanjutnya Selanjutnya, sel berikut digunakan untuk melihat seluruh set dari prediksi 10 kelas. Kita prediksi dari 10 kelas. Kita kecilin biar kelihatan. Bisa ya? Bisa. Nih. Nah, selanjutnya mari kita lihat gambar ke-0, prediksi dan array prediksi. Label prediksi yang tepat berwarna biru dan label prediksi yang salah akan berwarna abu-abu. Bilangan yang ada memberikan presentasi dari 100 untuk label yang diprediksi. Nah, kita lihat dulu gambar ke-0.
Nah, di sini outputnya menunjukkan garis biru atau presentase biru dengan garis biru atau label yang berwarna biru. Kemudian menunjukkan angka outputnya 95%, yang artinya label prediksi itu berwarna biru dengan artian tepat. Nah, selanjutnya kita lihat di bawah ini, sel yang bawah ini dengan presentasinya 58%. Dan label prediksi yang tepat berwarna biru juga. Selanjutnya, mari kita buat plot dari beberapa gambar dengan prediksinya. Kita perhatikan bahwa model dapat salah meskipun model sangat percaya diri dengan prediksinya. Nah, ini plotnya kita uji X pertama, prediksi labelnya, dan label sebenarnya. Warnai prediksi yang benar dengan warna biru dan prediksi yang salah dengan warna ini abu-abu. Nah, di sini kita bisa lihat dari beberapa gambar outputnya. Ini ada 95%, 99%, ada 100%, kemudian ada 79, yang salah nggak ada ya? Biru semua berarti. Nah, berarti label prediksinya tepat. Kemudian kita gunakan model yang telah dibuat untuk memprediksi terhadap sebuah gambar. Kita ambil dulu gambarnya dari dataset. Model-model tersebut dioptimalisasi untuk membuat prediksi dalam sebuah batch atau koleksi dari contoh-contohnya sekaligus. Sehingga meskipun Anda menggunakan satu gambar, Anda harus menambahkan list gambar tersebut ke dalam list. Nah, kita tambahkan dulu listnya. Tambahkan gambar ke batch di mana itu satu-satunya anggotanya. Nah, selanjutnya kita prediksi label yang tepat untuk gambar di bawah ini. Ini model predict image prediction singles. Nah, di sini kita bisa lihat model predict itu membalikan list dari list satu list untuk setiap gambar di dalam batch dari data. Lakukan prediksi ini untuk dalam batch ini. Prediksi yang ini ya. Nih. Dan model akan memprediksi label sesuai yang diharapkan. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Saya mewakili teman-teman saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe.